Halo guys, bersama gue di channel Uwil di Mekun. Hari ini gue akan menonton anime lagi yang jadi favorit gue di musim Spring 2024 adalah Dead Alive season kelima. Jadi dari kemarin ya bisa dibilang di sini ada masa lalunya dari Mio Takamiya gitu kan, yang bertemu dengan eh, karakter yang bernama Shinji gitu kan. Nah, makanya di sini kan Shinji ini sangat membingungkan gitu kan. Apakah selama ini Shido ini adalah Shinji gitu kan? Atau memang Shido ini adalah sosok baru gitu kan. Nah, tapi yang terjadi pada saat di episode pertama itu kan benar-benar menggambarkan semuanya gitu kan, bagaimana kehidupan mereka berdua gitu kan, terus sempat diincar sama Westcott gitu kan, terus juga sempat ada Ellen juga gitu kan, dan ya endingnya eh, Shinji mati gitu loh, ditembak sama si Westcott gitu kan, walaupun pada akhirnya si Mio menyerap semua ya kan, eh, atau bilang menyerap Shinji gitu kan, yang dimana masih ada di dalam tubuhnya gitu kan. Makanya apakah itu nantinya akan melahirkan sosok baru yang bernama Shido? Nah, makanya ini kan jadi biar lebih jelas gitu kan, apakah episode ini benar-benar menjelasinnya gitu kan. Yang udah, tidak menunggu Bram lagi, langsung ke episode baru dari Deadline season kelima. Let's go. Tunggu Bram lagi, langsung ke episode 5 dari Deadline season kelima. Let's go. Sang Ibunda Nol. Sang Ibunda Nol. Oh iya. Iya, jadi Shido ini. Oke. Dan ya itu makanya gue bilang Shido anjir, di Shido. Hmm. Hmm. Opening. Oke. Ya, gue bisa bilang kalau ternyata ya ibuku adalah kekasihku kali gitu kali ya. Tapi kan secara teknikal kan ya Shinji itu sama Mio gitu kan. Ya, ya tetap aja sama sih intinya. Ya kan dia ngarep eh, dia itu balik ke dunia gitu kan, atau lahir di dunia gitu kan. Jadi secara logikanya ya dia ngarep pengen jadi balikan Shinji di dunia kan. Tinggi naga dariku dari mana galaksi Hikazu dari hari lebih dekat. Ya ada. Cindo Arugano. Oke, Kurumi masih misah ya. Kurumi masih di sebelah, jadi masih jauh, belum mendekat. Gitu. Dan muncul, uh, sahabatku hingga akhir. Uh, uh,
Oh no, mati kah? Oh iya anjir. Oh, oh. Uh, mati anjir. Pasti inget lah. Tapi beda. Oh, oke. Ayo lo, bingung kan? Bingung kan? Oh. Hmm. Hmm. Jadi lebih ngawasin ya si Rain ini. Ya, jadi Rain ini adalah pantong gitu kan. Yang benar-benar bisa balikin keadaan ya si itu sendiri. Kebal anjir ke Tori. Oh, langsung muncul di belakangnya. Oke, oke, oke. Oke, dan nyatu. Kewujud sempurna gitu kan. Iya benar. Iya benar. Yes. Wujud sempurna Mio gitu kan. Uh. Wow. Come on, Sin. Tapi, kan.
meskipun ingin. Berarti bisa mati dong. Oh no, 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 gila loh. Season 5. Hmm, Doka datang men. Hmm. What? Udah positif. Ternyata cuma bilang ke ini dia. Oh, apa lagi nih? Oke. Nah, gak ada temennya, gak ada yang tahu gitu kan. Teman-teman yang ngasih asis tadi bagus. Hmm. Apa tuh? Oh, jadi bunga. Langsung lenyap coy. Tahu dia. Deus. Deus. Nama lain kah?
Hmm. Habis? Enggak sih. Enggak. Enggak. Uh, sebenarnya ada ini sih, ada hal yang pengen gue ngomongin nanti. Tapi nanti. Hmm. Hmm. Uh. Oh. Mas- Ini masih gelut anjir. Hmm. Jadi namanya Deus ya dari di nama asalnya ya. Mm-mm. Hmm. Hmm. Oke, flashback. Jadi hidup bertiga terus ya. Hmm.
Boom. Ya, sementara itu ya kan masih, ini agak bahaya sih. Apa namanya tuh, bunganya itu loh. Baunya atau bunganya itu ya? Waduh. Uh, musiknya men. Musik legend ini. Elek Hanap. Uh, tetap nggak tembus ya. Gila emang, emang roh ya, kuncennya lah. Roh asal sih sulit sih emang. Tapi kayaknya nggak ini sih, nggak work sih. Di atas kan? Uh, oh no. Waduh. Ini berbahaya sih. Wah, kacau sih. Kacau sih. Tapi kalau 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 Kurumi ya emang emang teknik sih emang tewas ya. Tapi maksudnya kalau yang kayak Kaguya ini kan kelihatan kan kalau dia emang benar-benar terbunuh kan karena diambil itu inti rohnya itu. Aduh, ini si pi aduh. Langsung ditunggu sama Wiskot. Iya, di tengah-tengah gitu kan. Sebenarnya sih ya caranya ya mungkin mungkin kalian lebih tahu lah dari gua gitu kan. Cara ilmiahnya seperti apa gitu kan atau penjelasan ilmiahnya seperti apa gitu kan. Jadi gini. Eh ya Mio datang muncul dari dari wujud Kurumi gitu kan. Dari lebih tepatnya dari dalam Kurumi lah gitu kan. Dia membangkitkan membangkitkan dirinya gitu kan muncul ke bumi lagi gitu. Aduh, tapi ya itu sih gua mungkin mungkin yang apa ya yang nggak tahu banyak nih hal yang nggak gua nggak tahu nih banyak nih kayaknya ya kan memang ada yang nggak dijelasin tadi. Bentar, gue pengen tahu apakah ada previewnya. Oh tapi itu Kaguya mati sih itu fix itu. Tapi kalau kalau Kurumi nggak tahu ya. Oh oke oke oke. Oh oke oke. Ya jadi gini. Tadi kan intinya itu gini. Mio itu melahirkan lagi Shido gitu kan dari wujud Shinji yang dimana dia itu menanamkan eh, dirinya ke dalam rahimnya gitu kan, ke dalam perutnya gitu kan, yang dimana melahirkan wujud baru yang bernama Izuka Shido gitu kan. Nah,
yang gue bingungin tadi, bagaimana caranya gitu kan, maksudnya gini, mungkin nggak diceritain kali ya, atau mungkin atau belum diceritain gitu kan, scene dimana akhirnya si Mio ini melahirkan Shido, itu belum ada gitu loh, belum ada. Jadi tahu-tahu dia muncul dari wujud Kurumi, atau lebih tepatnya keluar dari wujud Kurumi, dan nanti bisa dibilang wujud dari Kurumi, dan akhirnya dia keluar sebagai wujud Mio Takamiya gitu kan, seperti itu. Dan ternyata selama ini yang emang kita tanya-tanya gitu kan, ternyata Rain ini memang adalah bagian dari Mio juga gitu kan, atau Phantom gitu kan, dan akhirnya mereka bersatu dan akhirnya masuk atau bilang menjadi wujud asli Takamio atau Mia Takamio gitu kan, Mio Takamiya gitu kan. Jadi benar-benar emang wujud asli dia sebagai roh asal gitu kan, gitu. Dan lalu akhirnya ketika mereka sadar gitu kan, akhirnya baik Toka, tadi ada Kaguya juga dan lain-lain itu datang gitu kan untuk menghampiri Shido, dan akhirnya Shido dikirim ke tempat lain gitu kan, lebih tepatnya di tempat dimana anak-anak sekolah ini berkumpul. Nah maksud gue gini, kalau emang cerita ini ingin dibikin bukan dibikin lebih tegang, mungkin memang harusnya dikirimi ke dimensi lain gitu kan, biar susah keluarnya gitu kan. Tapi ya itu karena mungkin biar kelihatan lucu aja sih, jadi makanya kan akhirnya dia atau bisa teleport ke tempat di mana-mana atau bilang di mana dia itu bertemu dengan teman-teman sekolahnya gitu kan. Dan akhirnya kan dari teman-temannya jadi tahu kan kalau ternyata Shido itu punya kekuatan kayak gitu. Dan akhirnya ketika tadi Shido coba untuk menyusul, ternyata sudah ditunggu Whiskot gitu. Jadi makanya di situ kan akhirnya kan jadi kayak pertarungan siapa yang paling pantas untuk mendapatkan pengendali roh gitu kan. Itu mungkin next episode kali ya bakal jelasin. Dan yang menarik lagi tadi soal bagaimana si Ellen ya kan sama si Elliot itu, mereka ini kan berantem gitu lah ibaratnya gitu kan, dan pasti ada cekcok gitu kan soal masa lalunya. Dan ini mungkin bakal dijelasin next episode sih kan, tadi kan dilihatin kan di previewnya gitu kan bahwa baik Elliot, Scott sama Alien itu kan mereka kan ini bareng lah, hidup bareng gitu kan. Nah itu gue pengen tahu sih dari desa kebakar ini mungkin ada andil Mio gitu kan, yang membuat mereka nih akhirnya jadi dendam sama Mio kali ya. Ya makanya gue juga kurang tahu gitu kan maksudnya apa. Tapi kalau dari gelagatnya sih emang iya sih, atau dari tadi alasannya sih iya. Jadi desanya hancur karena Mio, dan akhirnya Ellen dan Whiskot itu tidak terima, dan akhirnya di situ Elliot yang emang orang yang dalam tanda kutip mungkin bisa memaafkan, ya akhirnya berbeda pandangan dengan mereka berdua, dan akhirnya membuat si Ellen nggak terima kalau ternyata Elliot malah berkhianat kayak gitu loh. Mungkin seperti itu, tapi nanti mungkin bakal dijelasin di next episode seperti itu. Cuman itu sih yang gue bikin bingung tuh tadi aja soal tidak dilihatin scene dimana si Mio melahirkan si Shido, udah itu doang sih. Jadi kayak gue pengen tahu aja sih. Jadi intinya gini men, ini kalau menurut gue ya kayaknya kemarin itu kan kayak nunjukin kalau ini loh episode 1 dal gitu loh. Tapi kalau menurut gue ini mungkin lebih bisa dikatakan mungkin itu episode 2 dal, episode kemarin, episode 4. Nah episode 6 mungkin episode 1 dal, ngerti nggak lo? Jadi bener-bener awal dimana mereka ini akhirnya ketemu Mio dimana bertemu dengan Shinji. Nah itu, jadi makanya itu gue pengen tahu tuh bagaimana mereka bertiga ini akhirnya bertemu dengan Mio. Mungkin itu bakal ceritain gitu kan. Jadi makanya, jadi gue yang tadi gue pikir, wah nih episode 4 nih episode 1 dal nih. Maksud anggapan gue bukan episode 1 dari season 1, bukan, maksudnya harusnya itu bisa jadi episode 1 season 1 dal gitu kan. Nah tapi mungkin next episode ini bisa gue katakan sih episode 1 juga gitu kan, karena di situ kan mereka kan belum bertemu dengan tepatnya Mio belum bertemu dengan Shinji kan, dan mereka ini kehidupan bertiga di mana sebelum akhirnya bertemu dengan Mio mungkin gitu kan. Tapi sih mana yang bener dan gue juga tidak tahu gitu kan, seperti itu. Tapi yang jelas gue kaget sih ketika tadi Kurumi akhirnya jatuh gitu kan. Jadi gini, kalau mungkin perbedaan antara Kurumi dengan Kaguya itu seperti ini. Ini kalau menurut gue ya. Tapi tadi
memang ini jadi pertanyaan gue, tapi akhirnya gue mikir lagi gitu kan, mungkin seperti ini gitu. Jadi kalau Kurumi itu kan memang kan dia kan keluar dari, lebih tepatnya kan roh besar gitu bisa bilang, inti rohnya kan keluar dari tubuh dia gitu kan, yang membuat dia akhirnya jadi ikutan eh, berkurang ininya, kekuatannya gitu, atau kayak inilah, kayak ini deh kalau lu nonton Naruto dah gitu, kayak jadi ketika seorang Jinchuriki keluar dari biju, nah gitulah gitu bahasanya gitu kan, akhirnya kan dia keluar gitu kan dari tubuhnya Kurumi, dan akhirnya Kurumi ya mati, karena kan ibarat kata kan Kurumi itu ada wadahnya gitu loh, jadi makanya di situ Kurumi mati karena Mio keluar seperti itu mungkin anggapannya oke, itu mati Kurumi gitu kan. Nah yang kedua, kalau Kaguya kan murni karena dibunuh gitu kan, cet ya kan, dan akhirnya inti inti rohnya diambil sama Mio, dan akhirnya ya udah, jadi officially Kaguya mati ya gitu loh. Jadi makanya di situ caranya beda aja gitu loh. Tadi gue pikir harusnya Kurumi bisa balik nih, tapi masa iya gitu kan, Kurumi bisa balik beda seperti Kaguya gitu kan. Kalau Kaguya kan emang pure karena diambil inti rohnya gitu kan, sedangkan kalau Kurumi tidak gitu loh. Makanya di situ akhirnya gue tarik kesimpulan bahwa ya mungkin kayak konsepnya kayak Jinchuriki aja gitu kan, kalau si Kurumi itu uh, keluar Mio keluar dari tubuhnya Kurumi, dan akhirnya Kurumi mati gitu, karena nggak kuat menahan daya sihirnya si Mio itu gitu loh, gitu. Ya udah itu aja, gue penasaran next episode seperti apa gitu kan, atau mungkin gue yang salah kali ya, mungkin atau yang gue lupa kali ya, mungkin di season berapa gitu kan, mungkin lupa lah gitu, gue mungkin lupa gitu kan kalau dulunya Kurumi itu adalah wadahnya Mio gitu, gue mungkin yang lupa gitu kan, tapi atau mungkin nggak ceritain, ya pokoknya gue lupa lah gitu, gue juga kurang tahu juga gitu kan, karena kan udah lama banget main, gue nggak ngikutin dia yang season sebelumnya gitu kan, makanya gue kayak itu mastiin gitu kan untuk tadi rewatch gitu kan beberapa bulan yang lalu, tapi tetap aja sih gue tidak menemukan uh, hal itu gitu. Gue cuman kayak tahu cerita kalau misalkan Kurumi itu pernah bertemu dengan sahabatnya, udah itu doang itu, jadi kayak gue taunya dari sampai situ aja gitu kan. Tapi kalau untuk wadahnya itu kayaknya mungkin emang ceritain sih, cuman gue yang lupa kali ya, jadi makanya di situ emang sih harus kayak rewatch lagi gitu untuk mastiin gitu kan. Tapi nanti deh, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman udah sudah tahu jawabannya, isi di komentar aja, mungkin gue yang lupa, mungkin yang gue lupa gitu kan, seperti itu. Ya itu jadi gue yang macam subscribe, komentar lagi kira anime seperti apa lagi yang kalian ingin notice untuk gue bahas, dan baik suka, kalau kalian suka tinggal di like saja, dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar lu tidak ketinggalan video gue, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.